Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharia, NIM 210207501011. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Angkatan 2021. Kelas A01 PTP 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perawatan tanaman kentang pengairan atau irigasi. Saya akan menjelaskan dua, yaitu kentang dan irigasi. Saya akan membahas yang pertama, yaitu kentang. Kentang adalah tanaman umbi-umbian yang merupakan makanan pokok di Eropa. Walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan, kentang merupakan tanaman dari suku Solanacea yang memiliki umbi batang yang dapat dikonsumsi, yakni kentang itu sendiri. Untuk daerah yang tropis seperti Indonesia, kentang cocok ditanam di dataran tinggi yang mempunyai iklim yang sejuk. Tanaman kentang bersifat menjalar, batangnya berbentuk segi empat yang panjangnya sekitar 50-120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun dari kentang berwarna hijau, kemerah-merahan atau berwarna ungu. Di dalam kentang terkandung banyak sekali zat-zat yang berguna bagi tubuh. Di antaranya adalah potasium atau Na, di mana sangat berguna untuk meningkatkan pH di dalam tubuh manusia. Vitamin C yang merupakan sumber kedua selepas oren, karbohidrat sebagai sumber energi dan fiber atau gentian sebagai pengawal tekanan darah. Kentang juga mengandung vitamin B1, B2, dan B3, serta sedikit kandungan protein dan zat besi. Kentang mempunyai segudang manfaat di bidang kesehatan, kecantikan, maupun di bidang industri rumah tangga. Sebagai salah satu sumber terbesar karbohidrat, kentang dapat dijadikan sahabat dalam mengatur pola makan. Penyiraman dilakukan dengan menyemprot tanaman secara merata ke seluruh bagian tanaman, sampai dengan tanaman yang ada di sebelah bawah atau bagian tanaman yang terlindungi. Sedang pengairan melalui air irigasi terutama dilakukan di area yang luas. Pada musim kemarau, pada prinsipnya air irigasi diberikan hanya untuk menjaga kelembaban tanah, terutama dalam proses penyerapan unsur hara. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk penyiraman atau pengairan adalah pompa air yang digunakan untuk memompa air dari sumber air, bak air atau drum untuk menampung air, selang atau sprinkler untuk mengalirkan air ke areal pertanaman. Caranya, air dari sumber air dipompa dengan menggunakan pompa air dan dialirkan dengan menggunakan selang ke areal pertanaman dengan sistem lap atau menggunakan sprinkler. Pengairan dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bisa juga dilakukan dengan sistem lap, yakni mengenangi tanaman sampai tanahnya basah dan segera dikeringkan kembali. Pengenangan sebaiknya tidak terlalu lama, karena bila terlalu lama terendam air tanaman bisa mati. Kelebihan sistem lap, hama ulat tanah dan orang-orang bisa ikut mati. Cara lain pemberian air ini adalah disiramkan dengan emrat atau gembor. Yang kedua, saya akan membahas mengenai irigasi. Irigasi mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia ke sebidang lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan per lokasi tanah. Tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh secara normal. Sedangkan untuk tanaman berusia 120 hingga 150 hari adalah 500 hingga 700 mm tergantung pada iklim.
Untuk mengoptimalkan hasil total air tanah yang tersedia tidak boleh habis lebih dari 30% hingga 50%. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.